budaya jalan kaki di perkotaan ya, mungkin sebut aja seperti itu, akan tercipta atau mungkin terpelihara. Paling tidak ada 3 hal, teman-teman. Nah, teman-teman, fasilitas yang kurang bagus, yang jelek juga bisa jadi alasan para orang yang ingin jalan kaki jadi enggan, ya, bisa jadi alasan. Walaupun bagi saya pribadi, bagi Babe pribadi, ya nggak peduli, Babe mah tetap jalan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Babe Tasyana. Ya, teman-teman, budaya jalan kaki di perkotaan ya, mungkin sebut aja seperti itu, akan tercipta atau mungkin terpelihara. Paling tidak ada 3 hal, teman-teman. Yang pertama, kesadaran dari setiap individu. Nah, kesadaran ini kan akan lain untuk setiap individu ya. Babe pernah membahas tuh, misalnya ada orang yang sadar, tahu bahwa jalan kaki itu penuh manfaat, tapi dia tidak melakukan. Ada juga tipe orang yang sebenarnya dia nggak tahu, tapi dia melakukan jalan kaki. Misalnya kayak di kampung-kampung ya, orang tua terdahulu, dia melakukan jalan kaki, tapi dia nggak sadar itu banyak manfaatnya, dia nggak terlalu paham. Nah, yang bagus nih, dia udah sadar terus melakukan. Itu keren banget. Jadi pertama, kesadaran individu ya, teman-teman. Terus yang kedua, teman-teman, yang kedua itu lebih ke peraturan mungkin ya, atau himbauan. Peraturan itu banyak ya, bisa dari kantor, perusahaan ya, bisa juga bahkan dari pemerintah kota misalnya. Kalau himbauan mungkin sifatnya ya sunnah lah ya. Tapi kalau misalnya mungkin dari perusahaan atau katakanlah kantor mewajibkan misalnya, katakanlah seperti itu, mungkin nanti akan tercipta pula. Contohnya apa? Contohnya misalnya di katakanlah misalnya di dunia militer lah ya, kan dia ada aturan gitu. Jadi aturan itu bisa dari organisasi, kantor, pemerintah kota ya, atau yang paling rendah misalnya himbauan. Terus yang ketiga, teman-teman, fasilitas. Nah, fasilitas ini tentu saja disediakan dari pihak mungkin pemerintah kota ya, mulai dari trotoar, ruang terbuka hijau. Jadi kalau di perkotaan itu kan harus disupport. Dan fasilitas ini kan bukan hanya terkait bagus, yang apa ya, bagus trotoarnya, bagus ruang terbuka hijaunya, bukan hanya itu, tapi juga diperlukan kesadaran dari para pengendara kayak mobil, motor ya, harus tahu memprioritaskan para pejalan kaki. Jangan sampai yang terjadi sekarang ini, banyak misalnya pengendara motor naik trotoar yang mengganggu pejalan kaki, mobil yang ngerobot misalnya pejalan kaki yang di penyeberangan itu udah ada lampu hijaunya buat pejalan kaki, tapi diterobos sama mobil. Pejalan kaki jadi ragu juga mau nyebrang. Jadi memang harus semuanya lah ya, semua pihak pengendaranya ini harus benar-benar sadar. Nah, percuma kalau fasilitas bagus, tetapi pengendaranya pada abai terhadap keamanan para pejalan kaki. Nah, teman-teman, fasilitas yang kurang bagus, yang jelek juga bisa jadi alasan para orang yang ingin jalan kaki jadi enggan, ya, bisa jadi alasan. Walaupun bagi saya pribadi, bagi Babe pribadi, ya nggak peduli, Babe mah tetap jalan. Tapi bagi yang lain kan bisa aja buat alasan utama, ngapain jalan, trotoar jelek, ngapain jalan nggak aman, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya, teman-teman ya, budaya jalan kaki tercipta di perkotaan itu paling nggak 3 hal itu. Ada banyak sebenarnya, tapi 3 hal itu. Kesadaran individu. Nah, ini baru Babe bahas ya. Ini contohnya. Kesadaran individu. Yang kedua, ada semacam peraturan atau himbauan. Dan yang ketiga,
fasilitas yang disediakan. Ya wis teman-teman, itu aja celoteh singkat dari Babe. Teman-teman kalau ada yang lain silahkan berkomentar. Salam jaki, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.